sebelumnya. Sesudahnya. Perkenalkan, nama saya Naila Syafitri, saya berasal dari kelas 74. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, saya dari kelas 78. Perkenalkan, nama saya Ronenzo Sultan dari kelas 77. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Nobeda, saya dari kelas 78. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Painan. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pagi yang cerah ini kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama rahmat sehat ya, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan ini dalam rangka menyaksikan debat calon ketua OSIS. Kemudian salam bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah akhlak umat manusia ke arah yang lebih baik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil. Maaf. Sayangi dan yang kita banggakan calon ketua OSIS yang sudah berada di depan kita bersama. Nah, pagi ini hal menarik juga. Dari kegiatan P5 Suara Demokrasi. Ya, Suara Demokrasi temanya kan? Ini udah tahun kedua dan semarak. Saya lihat sekarang lebih sempurna lagi dari kegiatan-kegiatan kemarinnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu fasilitatornya yang sudah memimpin dengan baik. Fasilitator kegiatan P5. Nah, semuanya mengalami proses. Kalau dulu Ananda mengikuti pemilihan OSIS mungkin tidak sampai dalam rentang waktu yang panjang atau proses yang panjang seperti ini. Sekarang kita menyaksikan sama dengan yang akan diadakan oleh negara kita, ya kan? Ya kan? Apa yang akan diadakan dalam waktu dekat? Iya, Pileg dan Pilpres dalam waktu dekat ini. Nah, kita sudah merintis ke arah sana dan kalian mempelajarinya. Jadi ini yang akan dilakukan nanti saat Pilpres, Pileg ataupun Pilkada. Nah, untuk Ananda semua, sengaja kita kumpulkan di sini, Bapak Ibu gurunya, Ananda semua melihat siapa yang layak jadi ketua OSIS, ya kan? Melihat, menilai siapa yang layak jadi ketua OSIS. Yang perlu kalian perhatikan adalah Penyampaian tata tertib debat oleh Suci. Kepada Suci, disilakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMPN Negeri 1 Painan periode 2023-2024. Buat berlangsung, semua kandidat maupun semua tim sukses dilarang berkata kasar ataupun berkata yang mengandung unsur sara. 2. Kandidat dilarang memotong pembicaraan pasangan lain saat debat berlangsung. 3. Kandidat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kandidat lain dan boleh memberikan tanggapan. 4. Seluruh peserta debat yang dianggap membuat kerusuhan atau sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mendengarkannya. 5. Tim sukses dan pendukung
dilarang melakukan kekerasan. 6. Seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan yang ditetapkan dalam debat calon ketua OSIS. 7. Dilarang membawa senjata tajam. 8. Apabila kandidat pendukung maupun tim sukses melakukan apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. 9. Moderator berdasarkan arahan dari pembina berhak menghentikan jalannya debat jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian doa oleh Gazi. Kepada Gazi dipersilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'anna wa takhashu'anna wa ta'abbudanna wa tammim ma taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan memperkenalkan diri ke depan dan kandidat pertama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dimitri Utami. Saya berasal dari kelas 83. Baiklah, saya mempunyai moto yaitu Study Now, Be Proud Later. Jika saya diamanahkan menjadi Ketua OSIS SMP Negeri 1 Painan periode 2023-2024, saya mempunyai visi dan misi yang akan saya wujudkan. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Painan sebagai wadah organisasi yang unggul dalam semua aspek secara lisan, yaitu loyalitas atau kejujuran, integritas atau bertindak secara konsisten, solidaritas atau kekompakan, teknologi, kreativitas atau mengadakan inovasi-inovasi baru, serta iman dan takwa. Adapun misi saya yaitu, yang pertama, menciptakan solidaritas antar sesama. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang disiplin terhadap aturan yang berlaku. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan yang beretika, kreatif, inovatif, dan religius. Yang keempat, menumbuhkan semangat literasi siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan. Yang kelima, mengasah dan meningkatkan kreativitas siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan dalam menghadapi perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Yang keenam, mempersiapkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan dalam bersaing dan menghadapi inovasi yang dihasilkan. Baiklah, sekian visi dan misi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masing-masing kandidat kepada kandidat pertama tentang visi dan misinya, begitu seterusnya. Kami beri waktu masing-masing 3-5 menit. Para kandidat, ada yang ingin bertanya kepada kandidat pertama? Kepada Kak Naifa dipersilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan mengambil topik dari visi yang berisi tentang listen, di mana huruf L dan I diambil dari kata loyalitas dan integritas. Pertanyaan dari saya, bagaimana bentuk atau contoh dari menjadikan SMP Negeri 1 Painan yang unggul dalam semua aspek secara loyalitas dan integritas tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Naifa yang telah memberikan tanggapan terhadap visi saya. Saya akan menjawab tanggapan dari Naifa. Pada pertanyaan Naifa meminta saya untuk menjelaskan mengenai visi saya, yaitu cara sekali lagi saya ulangi, yaitu mengunggulkan OSIS SMP Negeri 1 Painan dalam bidang loyalitas dan integritas. Baiklah, yang pertama loyalitas. Loyalitas merupakan kejujuran. Jadi cara saya untuk meningkatkan kejujuran pada siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan untuk bertingkah laku jujur. Selanjutnya, yang kedua, berintegritas. Hal ini saya khususkan untuk pengurus OSIS SMP Negeri 1 Painan, yaitu dengan cara menjalankan seluruh proker atau program kerja secara konsisten. Program kerja itu tidak hanya berjalan pada awal-awal masa jabatan saja, tetapi program kerja itu harus berjalan dengan baik sampai akhir masa jabatan. Baiklah, mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada tim anggota KPO dan Dini Triutami yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberi pertanyaan. Selanjutnya, saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1, yaitu bagaimana menciptakan solidaritas antar siswa tersebut. Oke, itulah mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ano. Pertanyaan Ano, bagaimana cara saya untuk meningkatkan solidaritas pada siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan? Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut saya, untuk menciptakan solidaritas antar sesama harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Caranya, yaitu saya harus menumbuhkan rasa peduli saya terhadap sesama. Dan saya harus saling mengenal terhadap siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan. Setelah itu, saya akan menumbuhkan rasa solidaritas pada pengurus OSIS dengan cara setiap akan mengadakan kegiatan atau ada hal-hal yang diperlukan, setiap pengurus OSIS harus saling berbicara supaya tidak terjadinya miskomunikasi. Setelah pengurus OSIS sudah menumbuhkan rasa solidaritasnya, selanjutnya baru untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan. Caranya yaitu dengan membiasakan 5S, yaitu salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, saya juga akan mengadakan kegiatan seperti hiking atau camping, yang dimana pada kegiatan tersebut, siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan akan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang sama. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tim KPO telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Apa program yang akan dilancarkan kandidat pertama mengenai loyalitas dan integritas tersebut? Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Agif yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaan Agif, apa program kerja yang akan saya jalankan terkait dengan loyalitas dan integritas? Baiklah, kembali pada jawaban saya terhadap Naifa, saya sudah menjelaskan bahwa untuk loyalitas atau kejujuran, saya akan mengadakan kegiatan edukasi atau seminar dengan cara menonton video mengenai kejujuran. Sedangkan untuk integritas, saya akan mengkhususkan untuk pengurus OSIS. Karena pada integritas tersebut memiliki arti bertindak secara konsisten. Bertindak secara konsisten itu harus dimiliki oleh setiap pengurus OSIS. Karena dalam menjalankan program kerja, OSIS tidak boleh menjalankan pada awal-awal masa jabatan saja, tapi harus berjalan dengan baik sampai akhir masa jabatan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya terpilih menjadi Ketua Umum OSIS SMP Negeri 1 Painan periode 2023-2024, saya memiliki moto, visi, dan misi sebagai berikut. Melangkah dan berinovasi dan berani demi menciptakan OSIS yang lebih berprestasi. Visi saya jika saya terpilih, visi yang akan saya wujudkan jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS adalah visi menciptakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan yang progresif, dinamis, solidaritas, peduli lingkungan, serta bertanggung jawab membangun budaya bangsa dengan gradasi iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi saya untuk mewujudkan visi tersebut adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri siswa dengan berperan aktif mengkoordinir kegiatan keagamaan yang terlaksana di lingkungan sekolah. 2. Memperkukuh solidaritas antar warga sekolah agar terjalinnya silaturahmi yang baik antar warga sekolah tanpa adanya perundungan dan kekerasan. 3. Optimalisasi peran siswa dalam pelestarian lingkungan yang sehat, asri, dan hijau. 4. Menumbuhkan rasa semangat, keaktifan, serta rasa ingin maju dalam diri siswa dengan mengadakan berbagai event serta perlombaan akademik dan non-akademik yang menarik. 5. Mengoptimalkan peran kedisiplinan siswa dalam mematuhi aturan dan tata tertib. Sekian moto, visi, dan misi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana cara Anda untuk menjalin solidaritas sehingga tidak ada lagi yang namanya perundungan? Sedangkan pada saat ini sedang marak-maraknya terjadi perundungan, apalagi di SMP Negeri 1 Painan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dino atau menjalin kerjasama antara tim GDS OSIS dan Duta Anti Perundungan sebagai bentuk penindak tegas terhadap pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim dari HP ke aku mah atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Kak Naifa? Aku nyerah depan. Kepada Agif dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada tim anggota KPO. Dari misi kedua, apa yang akan dilakukan oleh kandidat kedua untuk memberantas pembulian dan perundungan yang ada di sekolah? Terima kasih. Misi saya pada poin kedua, saya akan membentuk suatu program kerja berupa kerjasama antara tim GDS OSIS atau tim gerakan disiplin siswa dengan Duta Anti Perundungan sebagai bentuk penindak tegasan maraknya pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Gifari dari kelas 77. Saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS SMP Negeri 1 Painan masa bakti 2023-2024. Saya memiliki moto yaitu The key to success is smart, discipline, and religious. Adapun visi dan misi saya, terwujudnya OSIS dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan yang erat dalam nilai persahabatan, harmoni dalam warna perbedaan dan aspiratif, yang berlandaskan Al-Quran dan Pancasila serta menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Untuk mewujudkan visi saya
beberapa buah misi. Yang pertama, merah, yaitu mendukung sekolah yang ramah lingkungan dengan mendorong peran aktif siswa dalam menjaga kebersihan sekolah dengan cara gotong royong atau kerja bakti dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan di masa sekarang dan nanti. Yang kedua, jingga, yaitu memupuk rasa jiwa bangga dan rasa cinta terhadap sekolah dengan semangat kompetitif dan juara. Yang ketiga, kuning, yaitu konsisten untuk menjadi pilar pengembangan minat bakat dan prestasi siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan. Yang keempat, hijau, yaitu menghidupkan dan meningkatkan suasana religius siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan dengan memperingati hari-hari besar keagamaan dengan kegiatan yang islami. Yang kelima, biru, yaitu bersama-sama kita bisa menjadi agen perubahan untuk SMP Negeri 1 Painan yang lebih baik. Yang keenam, lila, yaitu menjunjung tinggi nilai sopan santun dan menghadap lingkungan SMP Negeri 1 Painan dalam aktivitas. Yang ketujuh, yaitu memupuk sikap percaya diri dan berani untuk hidup SMP Negeri 1 Painan yang bisa diandalkan. Sekian moto dan visi misi saya sebagai Salam Ketua OSIS SMP Negeri 1 Painan. Terdapat yaitu biru atau menjadi agen perubahan untuk SMP Negeri 1 Painan. Pertanyaan saya, perubahan apa yang akan kamu berikan untuk SMP Negeri 1 Painan? Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Kak ini, saya menjawab dengan cara membangun rasa semangat dan solidaritas siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan dan memberikan edukasi ataupun memberikan sesuatu dan semangat kepada siswa-siswi. Ya, dan terima kasih. Pada kandidat 3 tentang misi nomor 7, yaitu memupuk sikap percaya diri kepada siswa dan siswi SMP 1 Painan. Jadi, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Anda atau kandidat 3 melakukan hal tersebut atau memupuk sikap percaya diri kepada siswa dan siswi SMP Negeri 1 Painan tersebut? Menurut saya, kita bisa bersosialisasi dengan siswa-siswi dan memberikan semangat kepada mereka dan membangun rasa percaya diri. Mengenai topik visi yang berisi mengenai OSIS mampu menjadi yang dimana kita itu sendiri merupakan sikap pendiri kreatif, inovatif, tangguh, dan kreatif. Yang artinya OSIS sebagai wadah kreatif dan inovatif. Apa yang dimaksud dengan OSIS sebagai wadah tangguh bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan? Terima kasih. Segala hal dan mampu menangani hal-hal yang akan dijalani. Halo kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Syafia Fidi Aldiano. Saya berasal dari kelas 86. Di sini, saya mencalon sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024. Di sini, saya mempunyai moto, yaitu Nasyatu, nasionalisme, integrasi, bertanggung jawab, dan memupuk rasa unggul. Selain itu, saya juga mempunyai visi. Yang pertama, mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan yang lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan aktif dalam kegiatan bersekolahan. Yang kedua, selain itu saya juga mempunyai misi. Yang pertama, mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan. Mohon maaf kepada kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik. Sekali lagi saya mengulang visi misi yang telah saya sampaikan tadi. Saya mempunyai visi. Yang pertama, mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan yang lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan aktif dalam kegiatan bersekolahan, serta mewujudkan lingkungan yang harmonis dengan menampung aspirasi para siswa maupun guru, serta berlandaskan pada iman dan takwa. Itulah visi saya. Visi selanjutnya saya akan menyebutkan misi, yaitu 1. Mengadakan program atau event yang menambah kreativitas para siswa, seperti cipta baca puisi dalam rangka memperingati Hari Imunisasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan sholat duha maupun zuhur berjamaah di sekolah. Yang ketiga,
toleransi atau rasa kebersamaan antar siswa dengan berkontribusi dengan kita hati bullying supaya tidak terjadi pembulian di sekolah ini. Yang keempat, menjadikan organisasi OSIS ini menjadi organisasi yang mengambil aspirasi para siswa, menumbuhkan prestasi untuk masa depan yang cemerlang. Yang kelima, mendisiplinkan para siswa dengan membuat peraturan yang sangat ketat supaya tidak mudah dilanggar oleh para siswa. Baiklah, itulah sekian visi misi dari saya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kandidat keempat membangun lingkungan yang bersih dan bersih di sekolah? Ini mereka bertanya bagaimana menciptakan lingkungan yang asli dan bersih, yaitu saya akan mengadakan program pemungutan sampah maupun di luar sekolah atau di dalam sekolah. Selain itu, saya akan mengadakan program gotong royong sekali 1 bulan yang menyebabkan kita akan lebih bersih dalam persekolahan. Selain itu, saya juga bagi taman yang belum melengkapi bunga, saya akan mencarikan bunga khusus bagi teman tersebut, atau ingin meminta pada teman tersebut untuk menanam bunga supaya terciptanya lingkungan yang hijau dan asli dan aman di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024. Saya memiliki moto yaitu honest, religious, and independent. Adapun visi saya, mewujudkan anggota OSIS yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, saling tolong-menolong, sopan, dan disiplin. Selain itu, saya juga akan mewujudkan sikap siswa dan siswi SMP Negeri 1 Painan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, dan bernalar kritis. Adapun visi saya, yang pertama, menjadikan OSIS sebagai cerminan hal positif bagi siswa dan siswi SMP Negeri 1 Painan. Contohnya seperti bersikap sopan, saling tolong-menolong, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang asri, indah, dan nyaman. Yang ketiga, menekankan kerapian berpakaian terhadap siswa dan siswi SMP Negeri 1 Painan, terutama di hari Senin ketika upacara bendera sedang berlangsung. Yang keempat, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang sigap, adil, musyawarah, religius, dan teliti. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada siswa dan siswi SMP Negeri 1 Painan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihaifah Maimun dari kelas 73. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya mempunyai motto Smart, Religious, Responsibility, and Fun. Saya mempunyai visi menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Painan sebagai mitra sekolah dalam membentuk siswa-siswi yang religius, berprestasi, disiplin, kreatif, mandiri, bekerja keras, berjiwa sosial, mencintai sekolah dan budaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai misi 1. Mendukung program peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi yang diselenggarakan sekolah, seperti melaksanakan sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. 2. Mendorong siswa-siswi yang berdaya saing tinggi dengan melaksanakan lomba-lomba seperti lomba cerdas cermat antar kelas. 3. Meningkatkan kesadaran siswa-siswi pentingnya untuk berjiwa sosial di antara warga sekolah, seperti menolong keluarga yang terkena bencana dan melakukan kegiatan sosial lainnya. 4. Senantiasa menjaga nama baik dan berusaha mengharumkan nama sekolah di setiap kegiatan dan kesempatan yang ada dengan menjaga etika sebagai siswa SMP dan berusaha menghilangkan perlombaan yang ada. 5. Menciptakan kultur sekolah yang sehat, aman, nyaman, dan bersih dengan menertibkan titik kelas dan membuang sampah pada tempat yang sesuai jenisnya. 6. Menegakkan dan menjaga peraturan sekolah. 7. Menyelenggarakan event dan kebudayaan seperti melaksanakan lomba-lomba kesenian dan lomba permainan tradisional. 8. Melaksanakan program cepat bersih dengan mendiri dan membuang sampah pada tempatnya sebelum siswa belajar pada hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua sampai di sini, sudah sampai di titik ini udah hebat nih. Nah, beri aplaus dulu. Nah, saya tidak banyak-banyak tanyanya. Nggak ada yang lebihnya. Mungkin banyak masalah-masalah yang akan Ananda temui. Nah, apa yang menginginkan Ananda atau memotivasi diri Ananda untuk menjadi ketua OSIS? Selain ya, mungkin di luar kebanggaan yang saya sampaikan tadi. Karena masalah-masalah ini banyak ini. Sedikit-sedikit ketua OSIS, sedikit-sedikit ketua OSIS. Gimana nih OSISnya? Pasti seperti itu kan? Nah, sekarang
Apa yang memotivasi Ananda untuk memperebutkan tatah ketua OSIS itu? Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Hal-hal yang memotivasi saya ingin menjadi ketua OSIS yaitu yang pertama, saya ingin mengadakan inovasi-inovasi baru untuk SMP Negeri 1 Painan. Dan pastinya saya ingin menyalurkan aspirasi siswa-siswi SMP Negeri 1 Painan demi kemajuan SMP Negeri 1 Painan. Yang kedua, dengan saya menjadi ketua OSIS, pastinya saya akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan saya dapatkan jika saya tidak masuk atau tidak menjadi pengurus OSIS. Baiklah, sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jabatan ketua OSIS itu berlangsung selama 1 tahun. Nah, jika nanti ada permasalahan di dalam organisasi OSIS, jika kita sebagai ketua, apabila ada permasalahan di dalam OSIS itu, mungkin ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan ketua OSIS, atau juga ada kelompok-kelompok ataupun geng di SMP 1 Painan, bagaimana cara Ananda semuanya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi cara untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Apakah dari kandidat ada yang ingin menjawab pertanyaan dari wakil kepala sekolah? Juga berterima kasih kepada anggota KPO yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan jawabannya. Di sini Bapak bertanya, apabila ada permasalahan di dalam suatu organisasi OSIS dan ada pula geng-geng yang tidak mau dibina atau dibentuk. Selanjutnya, saya sebagai ketua yang bijak akan menyelesaikan masalah tanpa masalah, atau ingin menyelesaikan masalah tanpa adanya masalah dari siswa-siswa lain. Artinya saya akan melakukan tatap muka atau menyelesaikan masalah secara bahasa yang halus dan secara bahasa yang mengajak untuk tidak terjadi lagi permasalahan tersebut. Selain itu, kami akan membuat peraturan di mana adanya kebijakan antara ketua dengan anggota OSIS lainnya. Kami akan membuat kebijakan bahwa siapa yang ada geng atau permasalahan dan dia tidak bisa dibina, maka dia akan mendapatkan denda yang setimpal yang telah kami ajukan tersebut. Dan itu, dan ada geng-geng. Setelah itu, geng itu tidak mengajukan kita untuk berbicara. Apakah kita akan memprosesnya secara tatap muka maupun ada mengikuti kepala sekolah, guru-guru yang bersangkutan, dan ketua OSIS untuk menyelesaikan permasalahan geng tersebut. Apabila mereka tidak bisa dibina, mereka mungkin akan dikembalikan kepada orang tuanya, atau mereka tidak mengajukan jawaban atau saran-saran dari kita, mereka berarti tidak bisa dibina, maka mereka akan kita kembalikan kepada orang tuanya. Baik, terima kasih Pak. Telah memberikan saya kesempatan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi jika ada permasalahan yang terjadi dalam organisasi saya, sewaktu ketua yang bijak, saya akan mengadakan evaluasi kepada masing-masing anggota. Lalu yang kedua, jika ada geng-geng yang berdampak atau dampak negatif, Gotong royong mereka dengan cara berkampanye secara langsung di depan mereka. Terima kasih.